Dalam rapat Komisi 6 anggota DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir ini menyinggung soal HP iPhone yang sampai saat ini belum masuk di Indonesia. Lagi ada negosiasi dan sebagainya kemarin-kemarin itu, dan akhirnya sampai juga di DPR. Lalu sebenarnya seperti apa pembahasan di DPR ini yang juga sempat menghebohkan gitu. Kita lansir dari TV Parlemen, kita reaction bersama Positive People. Jangan lupa subscribe Aksa Nation terlebih dahulu. Terima kasih buat yang udah subscribe. Kemudian yang terakhir Pak Menteri, hari ini sedang ramai di media sosial soal bagaimana ternyata iPhone 16 dilarang masuk Indonesia Pak. Tapi setelah kemudian kita buka alasan dari pemerintah, yaitu karena iPhone minta tax holiday 50 tahun. Emang gila ini Pak, iPhone ini Pak. Memang sudah layak diblokir dari negara kita Pak. Maka harapan kami minta kepada Menteri BUMN, Bapak ini kan jaringan luar biasa, pernah menangani sepak bola kelas internasional. Maka kami harap Bapak bisa turun tangan dalam hal ini agar kita tidak tergantung dengan namanya iPhone Pak. Kita ini kemarin mikir, Masya Allah, mereka sudah menikmati begitu banyak duit dari rakyat Indonesia, tapi ternyata mereka mau investasi di sini saja minta syarat namanya tax holiday 50 tahun. Kami dan rakyat Indonesia marah kepada iPhone Pak. Kalau perlu diblokir semua, seluruh produk iPhone tidak boleh masuk ke negara kita Pak. Ini pelecehan terhadap negara kita Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi respon dari Komisi 6 DPR RI terkait tax holiday bagi iPhone gitu, perusahaan iPhone selama 50 tahun. Jadi tax holiday berarti dia nggak bayar pajak selama 50 tahun. Waduh, bayangin, apalagi negara ini nih emang lagi pendapatannya tertinggi kan emang dari pajak gitu. Terus kalau emang ini ada yang minta bebas pajak selama 50 tahun, kita dapat apa gitu? Dapat ininya doang gitu. Apa ya? Ampasnya doang gitu kan negara. Nah, ini gue setuju banget sih agar perusahaan-perusahaan asing gitu kan. Dan kemarin kan kita juga sedih sih karena iPhone nggak invest di Indonesia, nggak jadi invest di Indonesia. Dia lebih memilih negara tetangga misalnya kayak gitu. Ya sebenarnya itu haknya iPhone juga, tapi kan ketika dia minta lagi tax holiday ini nih agak wah gimana ya, menurut gue kayak aduh parah sih misalnya kayak gitu. Karena menurut berita juga bahwa iPhone ini sampai didenda loh sebesar berapa ya, sekitar 221 triliun rupiah di Irlandia. Nah jadi iPhone ini melawan pokoknya terkait pajak-pajak juga gitu kan ya, akhirnya dimenangkan oleh pemerintahan Irlandia sehingga iPhone harus membayar denda banyak itu buat pemerintahan Irlandia. Waduh, dan ini membuat pemerintahan Irlandia ini juga jadi banyak duit gitu kan gara-gara denda dari iPhone ini gitu. Jadi kayaknya nih iPhone ini emang berusaha untuk gimana caranya agar nggak bayar pajak gitu ya di setiap negara. Nah tapi dia akhirnya kalah di Irlandia. Nah makanya Indonesia juga harus tegas juga dengan terkait hal-hal seperti ini, Positive People. Apalagi Indonesia juga pangsa pasarnya tinggi gitu bagi pengguna iPhone, karena ya masyarakat Indonesia juga banyak gitu kan ya, banyak yang mungkin juga banyak yang gengsi juga ya, setiap ada keluaran iPhone terbaru pasti beli. Jadi ini hal ini yang bikin iPhone ini masih tersendat untuk masuk ke Indonesia, iPhone 16 ya utamanya, seperti itu Positive People. Lalu terkait hal ini katanya si iPhone udah mau berinvestasi di Indonesia. Kita coba lihat beritanya seperti apa dulu. Ya, Positive People, kita lansir dari CNBC Indonesia gitu kan, bahwa pasalnya ini kan dari CNBC Indonesia, kita baca dulu seperti apa. Investasi tambahan tersebut dilakukan agar Apple bisa menjual seri iPhone 16 teranyar di Indonesia. Masih ada kekurangan inovasi yang harus diberikan senilai 240 miliar. Jika sudah terpenuhi, Agus memastikan izin penjualan iPhone akan keluar. Apple bangun pabrik Rp 157 miliar di Bandung ya. Dalam lawatan CEO Apple, Tim Cook ke Indonesia beberapa waktu diketahui investasi Apple berbentuk fasilitas pendidikan Apple Developer Academy. Agus mengatakan pemerintah berharap Apple tidak hanya membentuk akademi untuk investasi namun juga membangun pabrik untuk pembangunan riset. Jadi masih dalam bentuk Apple Academy ya, padahal harapannya itu membangun pabrik di Indonesia juga gitu ya, komponen-komponennya. Terus bagaimana komentar dari warganet dari akun CNBC Indonesia Instagram?
157 miliar dibagi 20 juta per unit itu cuma 7.850 unit terjual, sudah balik. Ini masyarakat yang pakai jutaan, jangan mau digoblokin orang luar gitu ya. Jadi kalau ini ada komentar dari Rival dan Ramadan itu ya dia bilang kayak gitu. Jadi emang ya kalau cuma 157 miliar mah emang cuma terjual 7.850 unit aja itu udah balik modal gitu kan. Benar, setuju, karena yang pakai iPhone kan juga banyak nih di Indonesia seperti itu positive people. Harusnya lebih dari 100 T, itu ada yang respon soal Fadlan tadi. Tolak masih pelecehan hanya 157 M gitu. Kita lihat siapa paling kuat, brand or country gitu ya. Beritanya kok terkesan memihak Apple, kesannya wah sekali Apple investasi segitu, padahal investasi Apple ke Vietnam jauh lebih tinggi nilainya. Wow. 157 M bikin pabrik nggak salah tuh gitu. Nggak bikin pabrik tapi bikin tadi Apple Developer Academy. Komitmen investasi 1,4 T yang udah terrealisasi itu bentuknya apa ya? Serius nanya, semurah itu harga Indonesia, pastikan nggak bebas pajak selama 50 tahun ya, kawal terus. Di Vietnam 257 T, wah gitu, receh amat 157 M doang sekelas Apple gitu. Apa susahnya sih invest 1 atau 2 triliun di Indonesia untuk buka pabrik atau perakitan perangkat Apple di Indonesia, padahal pasarnya juga Indonesia. Jangan mau Pak, kali ini Indonesia harus tegas. Mereka malah lebih besar investasinya di negara tetangga seperti Vietnam. Mereka menganggap negara kita lemah dan tidak terlalu penting. Duit segitu nggak ada apa-apanya bagi Apple. Bener banget ya tadi, ya emang udah ini banget, setuju banget. Masa kita cuma dikasih 157 M bagi perusahaan multi internasional gitu, sekelas Apple kan dia di mana-mana gitu kan ya. Gitulah, ya mudah-mudahan Indonesia menang ya. Maksudnya kayak nggak ada holiday tax, terus iPhone bisa investasi lebih gede gitu kan ya, karena marketnya juga besar di Indonesia. Gimana menurut positive people? Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Wassalamualaikum.